Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Wa insyaallah ta'ala fi hadzal yaumul itsnain sabi' ashar min syahri Ramadan sanata alf wa arba'mi'ah wa sittah wa arba'in lil hijrah wasil qira'atana fil mulakhas fi syarh kitab tauhid. Pada hari ini hari Senin insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas, penjelasan dari kitab Tauhid yang kemarin kita alhamdulillah telah menyelesaikan bab ya man tabarraka bi syajarin atau bi asjar. Nah, bi syajar au hajarah wa nahwihima. Orang yang meminta berkah atau tabarruk dengan pohon atau batu atau yang selainnya. Nah, ini tidak boleh meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang setelahnya adalah larangan maja'a fi dzabh li ghairillah. Larangan larangan terkait menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulillahi ta'ala kita baca qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fi dzabhi li ghairillahi wa qaulillahi ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala inna salati wa nusuki wa mahyaya. Katakanlah hai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, nusukku, ya, sembelihanku, atau bisa bermakna ibadah juga. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, semuanya lillahi rabbil alamin. Hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin. Aku adalah orang yang pertama awwalul muslimin dalam kelompok orang-orang Islam, orang Muslim. Kita baca penjelasan dari Syekh Saleh hafizahullah taala munasabatul bab li kitab tauhid. Anna fihi bayanan li naw'in min anwa'i syirkil mudaddi lit tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Bahwasannya di dalam bab ini menjelaskan naw' min anwa'i syirki. Salah satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan. Salah satu jenis kesyirikan yang mana kesyirikan itu bertentangan dengan tauhid. Sehingga disebutkan di sini untuk menyelamatkan tauhid. Maja'a fi dzabhi li ghairillah. Makna dari maja'a fi dzabhi li ghairi ay minal wa'idi wa fi bayani hukmihi. Berarti ancaman dan juga bayani hukmihi, penjelasan, penjelasan hukumnya. Nah, nusuki dzabhi, mahyaya ma'at atai. Nah, ataihi fi hayati mamati ma amutu alaihi minal imani wal amali salih. Maja'a fi dzabhi li ghairillah, apa yang datang terkait dzabh li ghairillah. Karena ma di sini artinya umum. Apa yang datang terkait dzabh li ghairillah, nyembelih untuk selain Allah. Ini maksudnya adalah ancaman. Ancaman-ancaman yang datang juga penjelasan-penjelasan hukum
terkait adzabah li ghairillah. Kemudian dijelaskan nusuki di sini maknanya dzabahi, sembelihanku. Salatku sembilanku dan mahyaya ma'atihi fi hayati yang aku lakukan dalam hidupku wa mamati di ayat ini wa mahyaya wa mati ma amutu alaihi minal iman wal amali saleh. Berarti apa yang aku mati di atasnya berupa keimanan dan amal soleh. Salatku, sembelihanku, amalan-amalanku, dan yang aku bawa mati berupa keimanan, amal soleh. Lillahi Rabbil Alamin. Ini semuanya hanya untuk Allah semata. Rabb semesta alam. La syarikalah wa bidzalika umirtu. Ai amaroni Rabbi bil ikhlasi fil ibadah. Berarti maknanya amaroni Robbi Robku memerintahku untuk al-ikhlas fil ibadah. Ikhlas, memurnikan ibadah. Ana awalul muslimin ay awal ya man yamtathilu min hadhil ummah. Imtathala yamtathilu. Ifta'ala yafta'ilu. Aku termasuk awalul muslimin. Ya, orang yang pertama, yakni orang pertama yang imtithal melaksanakan menaati perintah ini dari umat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-ma'na al-ijmali lil ayah. Kemudian makna ijmal, makna keseluruhan dari ayat ini atau dua ayat ini ya. Karena ayatnya ada 162 dan 163. Ya'murullahu nabiyahu an yaqula lil musyrikin alladzina ya'buduna ghairallahi wa yadhbahuna li ghairihi inni ukhlisu lillahi salati wa dhabhi wa ma ahya wa ma amutu alaihi minal imani wal amali salih asrifu kulla dzalika lahu wahdah la usyriku bihi ahadan aksa ma antum alaihi minasyirki. Orang-orang musyrik minasyirki bih. Makna keseluruhan dari ayat-ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menyembah beribadah kepada selain Allah juga menyembelih menyembelih adzabah li ghairillah, menyembelih kepada selain Allah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, inni ukhlis lillahi salati wa dabhi wa ma ahya wa ma amut. Sesungguhnya aku mengikhlaskan, memurnikan, memurnikan salatku, dzabhi, apa namanya, sembelihanku, wa ma ahya wa ma amutu alaihi. Aku mengikhlaskan juga kehidupanku dan kematianku, nah, yang berupa keimanan dan amal soleh. Aku mengikhlaskan lillah untuk Allah, memurnikan. Nah, hanya untuk Allah semata, tidak li ghairihi. Bisa patung, pohon, atau hanya nama-nama dan yang selainnya yang dilakukan orang-orang musyrik. Asrifu kulla dzalik. Aku menyerahkan semua itu lahu wahdah kepada Allah semata. Aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang mana ini kebalikan daripada yang kalian lakukan. Orang-orang musyrik berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna keseluruhan ayat. Allah memerintahkan Nabi Muhammad mengatakan kepada orang-orang musyrik, ini ukhlisu lillahi salati. Demikian. Munasabatul ayah lil bab. Kesesuaian ayat ini dengan bab.
Annaha tadullu ala anna dzabaha li ghairillahi syirkun. Ayat ini menunjukkan bahwasannya adzabah menyembelih untuk selain Allah adalah perbuatan syirik, kesyirikan. Ini dzabaha ya harusnya karena ada anna. Jadi isim anna dzabaha. Dzabaha li ghairillah khabarnya adalah syirik. Nah, kalau tidak ada syirik, tidak sempurna faedahnya. Menyembelih pada selain Allah untuk selain Allah adalah apa? Adalah syirkun. Kemudian ma yustafadu minal ayah anna dzabha li ghairillah syirkun akbar li'annahu qaranahu bis shalah fakama anna man shalla li ghairillahi faqad asyraka fakadzalika man dzabaha li ghairi faqad asyraka. Yang pertama, pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini. Dua ayat ini. Yang pertama bahwasannya adzabah menyembelih untuk selain Allah adalah syirik akbar. Wal'iyadzubillah. Telah kita pelajari. Sebelumnya di kitab ini juga syirik akbar dapat menghalangi kita dari surga. Tidak bisa masuk jannah. Nah ini dzabah li ghairillah menyembelih untuk selain Allah adalah syirik akbar karena Allah Subhanahu wa taala qaranahu menyandingkannya bergandengan dengan salat. Salati wa nusuki setelahnya langsung. Maka sebagaimana orang yang sholat untuk selain Allah, dia telah berbuat syirik. Demikian orang yang dzabaha li ghairillah juga. Faqad asyrak. Demikian orang yang menyembelih untuk selain Allah juga telah berbuat syirik. Nah, demikian sholat untuk pohon, untuk orang mati. Nah, ini asyraka. Af'ala, berbuat syirik. Demikian juga menyembelih untuk pohon misalnya atau berhala. Ini juga asyraka. Yang kedua, anna sholata wa dzabaha min a'zamil ibadat. Salat dan dzabah menyembelih ini termasuk ibadah-ibadah yang paling agung. Karena disebutkan di dalam ayat itu. Di sana ada ibadah-ibadah yang lain namun tidak disebutkan di ayat ini. Ini menunjukkan keagungan ibadah salat dan sembelih. Yang ketiga, wujubul ikhlas lillahi fi jami'il ibadat. Wajibnya untuk ikhlas dalam semua ibadah, jami'il ibadah, seluruh ibadah. Disebutkan dalam ayat, wa mahyaya wa mamati, amalan-amalanku yang aku lakukan ketika hidup, yang aku bawa mati ini ikhlas untuk Allah. Ini wajib ikhlas. Arabi annal ibadati tauqifiyatun ay nah, qifatun ala amri syari' liqaulihi wa bidzalika umirtu. Bahwasannya seluruh peribadahan, bentuk-bentuk ibadah itu sifatnya tauqifiyah, ai mutawaqqifah ala amri syari'. Apa itu tauqif? Kalau tauqifiyah. Tauqifiyah yakni mutawaqqifah. Tawakofa, ya tawakofu berhenti. Ini berhenti sampai ada perintah dari syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilakukan. Ya, harus berdasarkan perintah. Ini makna tauqif ya. Dari ibadat, aslul ibadat al-hadar. Kalau di dalam usul fikih asal hukum asal ibadah adalah terlarang. Tidak boleh dikerjakan memang sampai diperintahkan. Ya qaulihi wa bidzalika umirtu. Kata Syekh Saleh Hafizahullah, ini berdasarkan firman Allah, wa bidzalika umirtu. Dan dengan itu aku diperintahkan. Kalau nggak diperintahkan, jangan dilakukan ibadah-ibadahnya. Nah, kemudian wa qaulihi fasalli li rabbika wanhar.
Dan firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Ini kata Syekh Muhammad rahimahullahu taala dalam Alkitab atau Kitabut Tauhid. Ya, sebagaimana di sini ada garis seperti biasa. Fasalli li rabbika wanhar. Beliau membawakan ayat Al-Kautsar ayat kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat untuk Rabbmu dan inhar, berkurbanlah, menyembelih, ya sesembelihan. Fasalli li rabbik aila li ghairihi. Salat untuk Rabbmu, yakni maknanya tidak untuk selain Rabbmu. Demikian penjelasan dari Syekh Saleh hafizahullah taala. Wanhar ay idbah. Ini makna inhar adalah idbah, menyembelih. Sembelihlah. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna umum dari ayat ini. Ya'murullahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yukhlisa lahu fi salatihi wa dhabihatihi mukhalifan lil musyrikin alladzina ya'buduna ghairallahi wa yanharuna lil awthani. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikhlaskan, memurnikan nah, sholatnya di dalam sholatnya dan juga sembelihannya lahu memurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mukhalifan lil musyrikin alladzina yang sebagai mukhalifan lil musyrikin berbeda dengan orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah, tidak mengikhlaskan, tidak memurnikan untuk Allah dan mereka juga menyembelih untuk ausan, berhala-berhala, patung-patung. Demikian makna umum dari ayat ini disebutkan Syekh Saleh Hafizahullah. Kemudian munasabatul ayah lil bab. Anna dzabaha ibadatun yajibu ikhlasuha lillahi wa sarfuha li ghairihi syirkun akbar. Bahwasannya adzabah menyembelih, penyembelihan itu ibadah, adalah ibadah yang wajib untuk dimurnikan, diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah. Sementara itu sarfuha menyerahkan peribadahan ini untuk selain Allah adalah syirik akbar. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari berbagai jenis syirik akbar. Termasuk ini salah satunya menyembelih pada selain Allah. Kemudian pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini, ma yustafadu minal ayah. Istafada yastafidu. Kalau ini yustafadu. Ustufida yustafadu. Fu'ila yuf'alu. Atau ustuf'ila yustaf'alu. Diambil. Yang pertama, anna dzabaha li ghairillah syirkun akbar li anna wa ibadah wa sarful ibadah li ghairillahi syirkun akbaru. Bahwasannya menyembelih untuk selain Allah adalah syirik akbar. Ya, mungkin di sini ada yang bertanya, akbaru kenapa tidak run bertanwin ya? Seperti ini. Dommatain ada dua dommah, akbarun. Kenapa tidak demikian? Padahal tidak ada al. Kalau ada alnya, ya tidak ada tanwinnya. Maka di sini al-wasfu, nah ini mamnu minas sarf. Wasfu ma'a waznil fi'il. Tahu nanti bisa dicek lagi. Ini mamnu' minas sarf. Menyembelih untuk selain Allah adalah syirik akbar. Karena dia ibadah. Ibadah untuk selain Allah adalah syirik akbar. Nah ini sarful ibadah li ghairillah syirkun akbar. Yang kedua an-nasolah wa dzabaha min a'zamil ibadat. Salat dan menyembelih adzabah ini adalah a'zamil ibadat. Ini seperti di ayat yang sebelumnya disebutkan.
Shalah wa dzabah min a'zamil ibadat. Yang ketiga, anna shalah wa dzabaha lillahi min a'zami madhahiri syukrin ni'ami. Fa innahu ata bil fa'id dalati ala sababi li anna fi'la dzalika sababun lil qiyami bi syukri ma a'tahu minal kautsari. Bahwasannya salat dan juga adzabah menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala merupakan ya a'zamu madzahiri syukrin ni'am. Bentuk bentuk nyata dari ke apa syukur, bentuk syukur terbesar atas nikmat-nikmat Allah. Nah, nah, ini salat bersyukur dengan salat, bersyukur dengan adzabah juga. Ini merupakan bentuk syukur yang terbesar atas nikmat-nikmat Allah. Karena di dalam ayat itu disebutkan dengan fa fa ada fa-nya. Aslinya ya solla yusolli solli, fa'ala yufa'ilu fa'il, solli. Namun ada fa di ayat itu yang menunjukkan sebab, sebab akibat. Nah, yang mana fi'la dzalika sababun lil qiyami bi syukri ma'atahu minal kautsar. Perbuatan tersebut shalah wa dzabh fasalli li rabbika wanhar, salli wanhar, ini adalah sebab untuk mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau Nabi Muhammad, nikmat berupa Al-Kautsar. Nah, di surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Kami memberi engkau Al-Kautsar, hai Muhammad. Maka dengan sebab itu bersyukurlah, salli wanhar. Nah, demikian pelajaran yang disebutkan Syekh Saleh Hafizahullah Ta'ala dari ayat ini. Insya Allah kita kembali lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menggolongkan kita, nah, dengan orang-orang yang bersyukur. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.